Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada acara tutorial atau panduan materi kompetensi teknologi komputer dan jaringan bersama saya Gung Sulistyo. Saya adalah pengajar di SMK Negeri 2 Temanggung, pengajar teknik komputer dan jaringan. Baik, untuk materi kali ini saya akan memberikan paparan atau materi tentang sistem komputer ya, dimana ini adalah materi kelas 10 TKJ, materi dasar, kompetensi dasar yang mempelajari tentang komputer ya. Sebelum kita akan mempelajari tentang perakitan ya, jadi kita harus mempelajari tentang sistem komputer itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa komputer itu tidak hanya terdiri dari satu perangkat saja ya. Jadi komputer itu adalah gabungan dari berbagai peripheral atau gabungan dari device atau perangkat yang tersinergi menjadi satu mencapai tujuan yang sama, yaitu mungkin komputer itu misalnya sebagai alat pengolah grafis ya, sebagai pengolah gambar dan sebagainya. Untuk itu kita akan belajar tentang sistem komputer, kemudian nanti seri 1 sampai 6 atau 5 ya, nanti akan kita bagi menjadi beberapa seri. Pada seri pertama ini kita akan mempelajari dasar dari sistem komputer. Apa itu sistem komputer ya? Jadi ada komputer, ada sistem ya, beda. Sekarang kita akan mengetahui definisi tentang komputer itu. Jadi komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan ya. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika ya, perhitungan matematika lah, dengan atau tanpa alat bantu gitu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri ya. Jadi setelah ditemukannya transistor ya, maka para peneliti itu membuat sebuah alat yang bisa menghitung lebih cepat daripada manusia ya. Sehingga itu dialihkan namanya, yang tadinya orang yang pinter menghitung itu namanya komputer, sekarang menjadi alat ya, alat yang lebih pintar dari manusia, bisa menghitung bisa menghitung matematika yang rumit, itu disebut komputer. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika ya. Jadi kalau dulu komputer itu kalkulator itu termasuk sudah canggih ya zaman dulu itu. Karena apa? Karena menghitung matematika yang lebih kompleks daripada yang dihitung oleh manusia, dan dalam waktu yang cepat ya, sehingga kita bisa menentukan rumus, kemudian kalkulator itu bisa menghitungnya ya dengan cepat, sehingga pekerjaan jadi lebih cepat lagi. Itu adalah definisi dari komputer. Kemudian untuk definisi sistem komputer ini berbeda ya. Kalau komputer itu tadi orang mesinnya, kalau sistem komputer itu adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan ya, dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Jadi kalau sistem komputer ini sudah berorientasi kepada tujuan ya, tujuannya mau apa, sehingga komputer itu akan berbeda-beda jenis. Misalnya sistem komputer untuk manajemen jaringan komputer misalnya. Nah, ini sistem komputer seperti ini adalah disebut dengan router misalnya. Itu termasuk sistem komputer, router ya. Kemudian sistem komputer yang dikhususkan untuk mengatur lalu lintas data ya, jaringan ya. Misalnya kita sebut manageable switch ya, manageable switch itu juga termasuk sistem komputer juga ya, karena semua perangkat
sistem komputer nanti ada di dalamnya. Kemudian juga sistem komputer yang digunakan untuk menghasilkan video ya. Nah, ini bisa kita menggunakan personal komputer, laptop dan sebagainya, atau pengolah data yang lain. Misalnya kita mengolah data spreadsheet, Excel, Word ya. Kemudian PowerPoint dan sebagainya, kita membutuhkan personal komputer atau laptop atau notebook ya. Kemudian komputer, sistem komputer yang dibutuhkan untuk fleksibilitas kita dalam berkomunikasi ya. HP, akhirnya muncul HP ya, atau handphone. Nah, handphone itu juga termasuk sistem komputer ya. Jadi sistem komputer itu tidak hanya kita mempelajari komputer itu sendiri ya. Jadi sistem komputer itu yang satu rangkaian ya, berbeda-beda perangkat tapi mencapai satu tujuan yang sama ya. Sehingga nanti ada pengkhususan ya. Sistem komputer yang digunakan untuk jaringan tadi bisa digunakan, disebut router ya, gateway ya, switch. Nah, itu adalah sistem komputer yang digunakan untuk tujuan tertentu ya. Dia nggak bisa untuk mengolah data karena memang perangkat-perangkatnya memang ditujukan untuk tertentu. Selanjutnya sistem komputer itu ini kita kebuka lebar ya. Jadi sistem komputer itu kita tidak hanya mempelajari tentang komputer itu sendiri ya. Komputer yang PC, laptop itu enggak, nanti bisa yang lainnya. Dan kita bisa melebar ke yang lain ya. Misalnya pengendali jarak jauh untuk rumah misalnya. Nah, itu bisa juga disebut sistem komputer. Komponen utama dari komputer itu adalah ada 3. Yang pertama adalah brainware ya. Kemudian yang kedua adalah hardware dan yang ketiga adalah software ya. Brainware itu adalah istilah yang digunakan untuk manusia, yang digunakan untuk yang digunakan berhubungan dengan sistem komputer ya. Jadi manusianya ya yang menggunakan itu brainware. Manusia merupakan satu elemen dari ekosistem komputer yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan ya. Jadi manusia itu tadi bisa membuat handphone, kemudian membuat aplikasi device jaringan ya, sistem komputer jaringan dan sebagainya. Itu disebut brainware. Tingkatan brainware ya, ini ada tingkatannya. Brainware itu terdiri atas sistem analis, itu yang pertama, kemudian programmer, kemudian administrator dan operator ya. Jadi ada yang menjalankan itu operator, kemudian administrator itu yang mengatur hardware dan operator itu administrator, kemudian programmer itu yang membuat program komputernya itu ya supaya dijalankan oleh sistem administrator dan operator. Kemudian sistem analis ini yang menganalisis dari sistem komputer itu ya. Mungkin ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan ke depan, itu namanya sistem analis ya. Kemudian bagian-bagian brainware itu ada operator komputer, ada teknisi, ada trainer, ada konsultan ya, ada project manager, programmer ya, graphic designer, spesialis jaringan, itu termasuk brainware. Database administrator dan sistem analis ya. Itu adalah bagian-bagian dari brainware. Kemudian hardware ya, komponen dari sistem komputer. Hardware ini juga berperan penting. Hardware adalah perangkat keras, semua jenis komponen yang ada pada komputer ya, yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung ya. Jadi hardware itu ya yang kelihatan itu. Bisa dikatakan juga hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses dan output ya. Jadi intinya ada 3 hardware itu. Fungsinya adalah melakukan proses input data, kemudian proses data dan output data ya. Outputnya bisa berupa visual, bisa berupa data ya, bisa berupa audio dan sebagainya. Ini adalah fungsi dari hardware ya. Fungsinya adalah 3, menghasilkan input, output dan proses. Kemudian ada software ya. Software ini juga berperan penting ya. Karena kalau saya
sebagai brandware, kita sebagai brandware itu berhubungan dengan hardware langsung nggak bisa. Kita ngomong sama hardware-nya, hei jalankan itu ya. Printer, kita jalankan, kita bilang sama printer, hei printer, ngeprint ini, apa yang mau di print ya, perintah apa yang harus dilakukan oleh printer ya. Tidak ada, printer nggak bisa mendengar suara kita. Makanya dibutuhkan adalah software ya. Software ini adalah jembatan antara brandware dan hardware. Karena apa? Software itulah yang menerjemahkan bahasa kita, bahasa manusia dengan bahasa mesin yang ada di perangkat keras atau hardware. Sehingga ketika kita mau ngeprint file, maka yang sesuatu yang kita inginkan kita buat dulu ya. Kita menggunakan, misalnya kita menggunakan software aplikasi Word ya. Kita ngetik dulu, kemudian kita akan memerintahkan untuk melakukan cetak ya. Nah, software ini akan menghubungkan dengan perangkat pencetak atau printer ya. Kalau software ini tidak menemukan software printer, hardware printer, maka dia akan memberitahukan kita ya. Tapi kalau ada sesuai dengan spesifikasi kita, sesuai yang kita inginkan, maka akan dipindah data yang ada di komputer itu akan dipindah ke printer. Itu seperti itu fungsi dari software. Jadi software itulah yang mengatur ya. Software itu ada sistem operasi, ada software aplikasi, ada driver ya, ada firmware. Itu adalah bagian dari software yang mengatur jalannya hardware dan menjalankan perintah dari brandware. Itu adalah software ya. Di sini software adalah data yang diprogram, disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik ya. Dia hanya kode ya. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer tadi, seorang brandware ya. Perangkat tersebut dikompilasi memakai aplikasi compiler agar dapat menjadikan kode yang bisa dikenali oleh mesin ya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sistem operasi aplikasi adalah salah satu bentuk software. Jadi ada banyak ya, ada sistem operasi, ada aplikasi, software aplikasi yang di dalam sistem operasi ya. Sistem operasi itu bisa Windows, Linux, Unix, FreeBSD dan sebagainya. Kemudian ada Symbian OS, ada Android, itu adalah sistem operasi yang menjalankan hardware. Kemudian ada aplikasi ya, software aplikasi itu ada di dalam sistem operasi. Itu ada Microsoft Word ya, spreadsheet ya, kemudian ada Excel dan sebagainya ya, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Itu adalah software aplikasi. Kemudian ada juga software driver ya, yang menghubungkan antara software dengan aplikasi dengan hardware, itu namanya driver. Kemudian ada juga firmware ya, itu ada juga firmware namanya. Itu untuk melakukan software untuk mengupdate atau mengupgrade sistem yang ada di hardware ya. Misalnya hardwarenya itu versinya 1 gitu ya. Kemudian ada update versi 2 supaya untuk memperbaiki perintah-perintah pada hardware lebih sempurna lagi. Nah, itu namanya firmware. Nah, itu adalah juga bagian dari software. Kemudian komponen kita langsung ke hardware ya, karena tadi adalah hardware, kemudian brandware, software, kita langsung ke hardware. Kalau brandware kita nggak perlu bahas ya. Brandware itu ya tadi kita sendiri. Sekarang kita langsung ke komponen utama dari hardware ya. Setidaknya ada 4 komponen utama dari hardware, yaitu perangkat input, perangkat output, perangkat proses, dan perangkat input output ya, I/O ya. Perangkat I/O itu maksudnya bagaimana? Jadi satu perangkat yang bisa digunakan untuk input dan output ya, itu adalah perangkat I/O ya. Kita ke perangkat input ya. Perangkat input merupakan perangkat keras yang berfungsi memasukkan suatu data dan perintah ke dalam sistem komputer ya. Alat input ini tidak bisa bekerja dengan fungsinya
tanpa adanya suatu software yang menjadi pendukungnya. Berarti nanti ada driver ya, drivernya. Makanya kalau kita menginstal sesuatu itu harus ada drivernya. Kalau nggak ada drivernya itu tidak akan terhubung ya. Itu selanjutnya kita akan melihat contoh dari perangkat input ya. Di situ ada keyboard, mouse, kemudian ada game controller ya, joystick, ada mikrofon, ada kamera ya, kemudian ada touchscreen, kemudian accelerometer ya, ada gyroscope atau semacam stabilizer ya, kemudian ada GPS ya, ada stylus untuk menggambar, kemudian ada motion controller. Ini adalah contoh-contoh dari perangkat input ya. Jadi perangkat-perangkat ini hanya bisa menginput saja ya. Jadi menginput ke sistem komputer itu. Nah, nanti setelahnya diproses untuk apa? Nanti tergantung dari bandware yang menginginkan itu ya. Kemudian perangkat output ya. Perangkat output adalah perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian processing atau prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Jadi input kemudian diproses, ya, kemudian outputnya jadi bisa berupa visual, gambar ya, kemudian bisa berupa data ya, dan sebagainya. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting karena termasuk dalam perangkat primer dan berjalannya sebuah personal komputer ya. Jadi kalau nggak ada outputnya ini kita mau lihat hasilnya nggak bisa ya. Makanya kadang data itu dirubah dengan rupa supaya menampakkan hasil, misalnya dalam bentuk diagram. Nah itu outputnya adalah monitor kan. Kalau nggak ada perangkat output itu ya sama aja kita nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa melihat. Ini contoh perangkat output ya. Ada speaker ya, headphone ya, printer ya, kemudian monitor ya, layar. Kemudian ada perangkat proses ya. Perangkat proses pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input ya. Jadi input masuk kemudian diproses tergantung dari aplikasi yang menggunakan ini ya. Aplikasi jaringan, aplikasi yang menggunakan ini, menggunakan data input ini, sehingga hasilnya juga sesuai dengan yang diinginkan oleh proses dari aplikasi ini. Misalnya aplikasi Word itu ya hasilnya ya tidak jauh dari aplikasi Word itu sendiri ya. Dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang diterima oleh manusia. Jadi setelah hasilnya ada, diproses, kemudian keluar dalam bentuk output yang sudah bisa dilihat oleh manusia atau brainware itu sendiri ya. Berikut adalah perangkat proses, ada CPU, ada acceleration processing unit, kemudian ada GPU, ada graphic processing unit. Ini adalah salah satu contoh dari alat processing ya. Kalau CPU itu nanti processingnya adalah untuk memproses aritmatika, memproses perhitungan kompleks ya. Kalau GPU itu memproses gambarnya ya, grafik ya. Itu namanya GPU, graphic processing unit. Kemudian yang keempat adalah perangkat input output. Jadi perangkat input output merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan suatu data dan perintah ke dalam suatu sistem dan juga bisa mengeluarkan data sekaligus. Itu perangkat input output ya. Di sini perangkat I/O ini ada di tengahnya ini ya, di irisan lingkaran itu ya. Jadi bisa mengolah, bisa menginput data, kemudian bisa mengolah, menghasilkan data ya. Ini bisa modem, fax ya, kemudian CD-RW ya, CD-RW, touchscreen, webcam, pendrive dan sebagainya. Demikian penjelasan singkat tentang materi sistem komputer ya. Pada bagian yang kedua nanti kita akan mempelajari lebih dalam
tentang bagian-bagian dari sistem komputer itu sendiri. Kalau ada pertanyaan nanti bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti secepatnya saya akan bisa menjawab dan mungkin saya rangkum jadi satu untuk kita jawab menjadi sebuah video yang lebih komprehensif. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.